memulai pelajaran pada pagi hari ini, ketua kelas siapkan dulu kelasnya, baca doa dulu. Istaina. Ikrona doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Amin. Taslimu bisalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, coba tengok dulu di sekitarnya. Kalau ada sampah, tolong diambil. Buang sampah. Ya. Nah, gimana kabarnya hari ini? Masih semangat? Semangat. Nah, kalau masih, coba dulu tepuk semangat. Nah, sebelumnya Ibu sudah menyuruh kalian atau menyuruh Anda semuanya untuk membaca materi kita pada pagi hari ini. Nah, sebelum kita melanjutkan pembelajaran, di antara Anda semuanya hadir semua? Hadir, Bu. Ada yang sakit? Tidak, Bu. Hadir semua ya? Hadir, Bu. Nah, kemarin sudah Ibu bilang sama Ananda membaca materi kita pada pagi hari ini. Nah, apa pelajaran kita pada pagi hari ini? Tentang Reaksi kimia. Nah, sebelum kita masuk ke dalam pembelajaran reaksi kimia, Ustazah akan menanyakan kepada Ananda, apakah yang terjadi atau ada nggak yang terjadi di sekitar Ananda semua tentang reaksi kimia? Ada, Bu. Nah, apa contohnya? Pembusukan sampah, Bu. Pembusukan sampah bisa. Apa lagi? Perubahan warna apel ketika sudah kita diamkan selama beberapa menit. Apa lagi? Pembakaran sampah, Bu. Nah, pembakaran sampah juga bisa. Besi berkarat juga bisa. Apa lagi? Kembang api. Kenapa kembang api itu? Yang menghasilkan cahaya, Bu. Nah, dari contoh reaksi atau perubahan kimia yang terjadi, tahu nggak Ananda apa yang dimaksud dengan reaksi kimia? Nah, dari contoh yang Ustazah bilang tadi, apa yang dimaksud dengan reaksi kimia? Proses perubahan yang terjadi bila suatu senyawa ada sedikit senyawa atau unsur lain sehingga menghasilkan senyawa atau unsur baru. Nah, berarti terjadi perubahan senyawa sehingga membentuk Unsur senyawa baru. atau membentuk unsur yang Baru. Apa contohnya tadi? Besi, berkarat. Yang mana besi tersebut kan awalnya tidak berkarat. Nah, ketika kena cahaya matahari, kena hujan, maka apa hasilnya? Berkarat. Nah, kita lanjut. Ustazah akan memberikan atau melihatkan video kepada Anda. Nanti dari video tersebut Anda catat di buku apa maksud dari video tersebut dan apa yang dijelaskan dalam video tersebut. Nanti disalin ke bukunya ya. Ya.
Rasakan kemuliaannya. Baru setengah jalan, baru bilang membandel jadi halangan. Aktifkan, cepat redakan batuk membandel dan Nah, coba nonton videonya, nanti dibuat apa maksud dari video tersebut. Apa yang bisa Anda tangkap dari video tersebut? Kita sering melihat lapisan yang berwarna coklat mengelupas bumi di permukaan yang terbuat dari besi seperti gerbang dan mobil. Selain itu, saat perayaan Tahun Baru, kita merayakan dengan menyalakan kembang api yang menghasilkan cahaya terang dan suara keras. Nah, tahukah kamu, melupasnya benda besi dan cahaya terang tersebut dihasilkan Dibuat bukunya ya. reaksi Apa yang terjadi? sama perubahan kimia. Yuk kita pelajari reaksi kimia ini. Sesuai yang sudah disebutkan di awal tadi nih, bahwa reaksi kimia itu suatu proses di mana satu atau lebih zat diubah menjadi satu atau zat yang berbeda dan menghasilkan produk yang baru. Karena banyaknya reaksi kimia yang terjadi di sekitar kita, maka dibuatlah bentuk persamaan kimia itu, yang fungsinya untuk memudahkan manusia dalam mengekspresikan reaksi kimia. Nah, sebelum kita mengenal ciri dan jenis reaksi kimia, kita belajar untuk persamaan kimia dulu yuk. Sekarang, perhatikan dulu ya. Dari persamaan di atas, dapat kita lihat bahwa A dan B adalah reaktan yang bereaksi dan membentuk produk C dan D. Nah, di sini dia salah satu contoh bentuk senyawa dari reaksi kimia, yang mana karbon dioksida itu kimianya CO2 ditambah water itu kan air. Nah, rumus kimianya H2O. Nah, karbon dioksida ditambah H2O ini kan di sini dibuat A ditambah B gitu. Nah, ini dimaksud dengan reaktan. Nah, A tambah B itu disebut dengan reaktan, sedangkan C6H12O6 ditambah O2 itu yang dimaksud dengan produk. Nah, jadi karbon dioksida ditambah H2O itu dia disebut dengan reaktan, sedangkan C6H12O6 ditambah O2 itu yang dimaksud dengan produk. Mudah kan? Sekarang kita lanjut untuk mengenal ciri sekaligus jenis reaksi kimia ya. Nah, sebelum kita masuk ke ciri-ciri dan jenis reaksi kimia, dari video tentang besi berkarat dengan kembang api tadi, siapa yang bisa menangkap apa perubahan reaksi yang terjadi pada besi berkarat tadi dengan kembang api yang menghasilkan cahaya dan suara yang keras? Siapa yang bisa menyimpulkan apa perubahan yang terjadi dari video tadi? Siapa yang bisa? Tidak? Bisa tidak? Ya. Di situ Bu, yang kita lihat tadi kan besi Bu, besi yang mengelupas Bu akibat kena hujan atau cahaya matahari Bu. Sehingga terjadi perubahan pada besi tersebut mengelupas dia Bu. Mengelupas dia. Apa lagi selain mengelupas dan Berkarat Bu. berkarat. Yang satu lagi apa tadi? Kembang Api. Apa perubahan yang terjadi? menghasilkan cahaya yang terang Bu. Nah, itulah perubahan yang terjadi ya. Nah, selanjutnya kita masuk ke ciri-ciri dan jenis reaksi kimia. Seperti yang kita ketahui bahwasanya reaksi kimia itu telah menjadi salah satu bagian dalam kehidupan kita. Saat menyalakan kembang api, terjadilah sebuah reaksi pembakaran, di mana kembang api yang terbuat dari fosfor atau P4 ini sangat reaktif, sehingga saat bertemu dengan gas oksigen atau O2 langsung bereaksi menghasilkan panas dan cahaya terang. Nah, apa katanya? Ketika kembang api itu kita bakar, katanya menghasilkan apa? Reaksi kimia. Nah, apa
Karena begitu saja selama berhari-hari, bahkan hingga bertahun-tahun loh. Inilah yang dinamakan reaksi perkaratan. Nah, reaksi perkaratan namanya. Atau korosi. Disebut perkaratan karena besi yang dibiarkan terkena air dan udara yang mengandung gas oksigen secara terus-menerus sehingga akan timbul lapisan tipis berwarna kemerahan pada permukaan besi. Persamaan umum reaksi kimianya seperti ini, di mana besi atau Fe bereaksi dengan oksigen atau O2 dan Fe bereaksi dengan oksigen atau O2. Kemerahan pada permukaan besi. Persamaan umum reaksi kimianya seperti ini, di mana besi Nampak tuh. Fe itu apa? Besi. Besi. O2 itu oksigen. H2O air. Jadi ketika besi terkena air atau oksigen, maka dia menghasilkan apa tuh? 2 Fe2O2 ditambah 3 H2O. Itulah yang besi atau Fe bereaksi dengan oksigen atau O2 dan air atau H2O akan membentuk besi oksigen terhidrasi. Selanjutnya, temani aku bereksperimen yuk. Sisa kulit buah yang dikupas dari pagi saat sarapan dicampurkan ke dalam air cucian beras di rumah. Lalu aku tambahkan sedikit gula pasir atau gula merah. Setelah itu aku simpan dalam wadah yang sedang berada selama 3 hari. Kira-kira apa yang akan terjadi? Ternyata setelah aku buka kembali, aku menemukan adanya gelombang gas atau CO2 dalam wadah itu. Disebut reaksi anaerob, di mana ketika suatu benda mengalami fermentasi, kemudian yang mengandung gula atau pati dengan gas, asam, dan alkohol. Persamaan reaksi kimianya persamaan itu. Reaksi kimia bisa kita mencuci pakaian kotor kita dengan deterjen. Deterjen dalam air akan bereaksi dengan kotoran atau ludah tersebut. Dalam proses ini terjadi reaksi pengendapan, di mana zat-zat yang tidak larut dalam air akan mudah berpisah dari lautan. Contoh lain dari reaksi pengendapan ini aku buktikan juga pada eksperimen yang akan aku lakukan. Ya, aku menggunakan besi yang direndam dalam air. Kemudian air hasil rendaman tersebut direaksikan dengan serbuk soda kue. Ternyata timbul endapan berwarna putih atau CaCO3. Persamaan umum reaksi kimianya seperti ini ya. Reaksi antara kalsium hidroksida atau CaO2 dan natrium bikarbonat atau NaHCO3 menghasilkan kalsium karbonat sebagai endapan atau CaCO3. Natrium hidroksida NaOH dalam larutan berair dan air H2O. Jenis reaksi kimia yang terakhir ini terjadi pada pembusukan sampah organik atau tanaman dan hewan oleh bakteri Desulfovibrio atau Desulfuromonas menghasilkan gas berbau seperti telur busuk yaitu H2S. Reaksi kimia ini disebut reaksi pembusukan atau pembentukan gas. Persamaan reaksi kimia yang bisa kita tulis seperti ini. Setelah kita mengenal jenis reaksi kimia, dapat kita pahami bahwa reaksi kimia ini memiliki 5 ciri. Perubahan warna, suhu, formasi. Ini dia 5 ciri-ciri perubahan kimia. Ada dia perubahan warna, suhu, catat. Perubahan warna, suhu, formasi, presipitasi, menghasilkan apa lagi tuh? Menghasilkan Presipitasi menghasilkan gas dan terakhir emisi cahaya. Nah, itulah pembahasan tentang reaksi kimia. Maka di reaksi kimia ini ternyata sangat dekat dengan kehidupan kan? Oke, jika ada yang ingin request video bisa tutup. Nah, dari video tadi apa saja yang dicontohkan dalam video tadi udah berapa tuh dicontohkan? Ada kembang api, ada besi, apa lagi tadi? Pembusukan sampah. Pembusukan sampah. Kalau pembusukan sampah itu termasuk ke jenis perubahan kimia yang mana? Ya, reaksi pembusukan. Apa yang dihasilkannya? Berbau, ada gas ya. Itu apa lagi tadi? Soda, apa dikasihnya soda?
tadi ke dalam apa dimasukkannya soda? Air kapur. Air kapur. Apa yang terjadi tadi? Menjadi CaCO3. Siapa? CaCO3 menimbulkan uapan yang berwarna kuning. Menguap dia. Ketika soda dimasukkan ke dalam air Kapur. Nah, jadi dari semua contoh yang Ustazah jelaskan tadi atau yang sudah kita lihat di video, apakah ada yang mau ditanyakan tentang ciri-ciri berbahan kimia, tentang pengertian reaksi kimia? Ada yang mau ditanyakan? Masih semangat? Nah, tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Nah, selanjutnya Ustazah akan kasih kalian soal. Nah, nanti dikerjakan secara berkelompok. Duduk berkelompok. Tiga kelompok. Sudah. Ini dikerjakan ya, di sini ada tugas kelompok. Di sini ada soalnya, nanti dikerjakan di sini. Dalam bentuk diskusi ya. Dan nanti dikerjakan di buat di kertas lembar. Jadi kalau ada yang mau ditanyakan, tanyakan. Sudah kasih waktu 5 menit cukup? Cukup 5 menit atau? Cukup. Nah, tanyakan. Soalnya berapa tuh? Soalnya ada 4. Banyak ya. Ini yang dibuatnya. Tidak ada soalnya di sini. Ya, berkelompok, teman kelompok. Diskusinya dengan teman sekelompoknya aja. Nah, nanti setiap kelompok mempresentasikan hasil dari jawabannya ke depan. Kelompok berapa? Nah, ya, nanti kelompok 2. Kalau ada yang mau ditanyakan, tanyakan.
ditambah 2 oksigen. Jadi oksidasi lambat butuh air dan udara sehingga ditambah berharat ya. Berarti ini disini bagi sebabnya berarti besi berkarat persamaan dari seri sama dengan 22 4 ampere kalau berarti Waktunya 3 menit lagi ya. Coba baca dan pahami soalnya biar nggak salah. ditambah biasanya dari 32 berarti apa tadi? Aku beda reaksi kimia dan reaksi fisika kan konsep masing-masing. Kalau reaksi kimia aku kayak dia tuh berubah dari baru ke sebaru. Kayak misalnya kita goreng telur nih, telur goreng nasi sudah baru kan. Reaksi kimia, reaksi. Kalau fisiknya ya kita berubah dari bakso berubah kayak es cair. Kalau kimia itu dia permanen sih. Kalau es cair, es batu gitu kan. Saja dia kalau fisik ya. Tapi kalau itu kalau kimia itu sebenarnya permanen. Setelah kita bentuk sesuatu jadi cair. Itu yang bisa Udah selesai? bikin lagi Bu. Ada perubahan antara kembali kalau misalnya kimia itu kan perbedaan itu kan kayak es Siapa yang sudah selesai kelompoknya boleh maju ke depan. Kalau baking soda ditambah cuka apa reaksinya? Jadi reaksi asam basa. Nah itu nanti kita pelajari ya. Sekarang belum lagi si asam basa, nanti ada dia buat asam lemak nanti. Buat asam lemak apa aja? Udah? Ya soalnya hampir sama dengan contoh yang kita lihat tadi. Nah, contohnya pembakaran sampah tadi. Nah, apa reaksinya dan apa perubahannya? Apa hasil dari reaksi tersebut? Ini kelompok satu, ini kelompok dua. Ini kelompok tiga. Berarti ini kan 3 per ini kan ada 1 dari
Oksigen oksigen menghasilkan 2Fe 2O3. Oksidasinya lambat Bu. Butuh air, udara juga boleh juga. Nah, untuk kelompok 3 ini nanti apakah ada yang menanggapi? Jadi, kan ada 3 reaksi. Kenapa kayak seperti itu kita Ini nanti kan sudah selesai? Siapa yang duluan maju? Kelompok berapa? Kelompok 1 duluan maju ke depan. Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan diskusi kami tadi, yaitu 3 reaksi tanda kimia yang terjadi. Yang pertama yaitu seperti yang video yang kita nonton tadi, kayak misalnya besi itu yang adanya perubahan warna seperti warna yang kecoklatan. Yang kedua kayak tadi video tadi itu seperti baking soda akan mengeluarkan gas. Dan yang ketiga kita membakar kertas yang akan mengeluarkan suhu yang naik, gitu. Membuat suhu yang naik. Apakah dari jawaban kelompok 1 ada yang berbeda dengan jawaban kelompok 2 atau 3? Apakah ada yang berbeda jawabannya? Ada yang mau menanggapi? Jawaban tidak Bu. Tidak? Sama jawabannya Bu. Berarti sama jawabannya. Ya, jawabannya betul ya. Ya Bu. Berikan atas tangan. Dan duduk lagi. Asalnya Ferry. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selanjutnya kelompok berapa lagi? Lanjut. Lanjut kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil tugas kelompok kami. Baiklah, di sini kami akan membahas soal nomor 2, yaitu tulislah persamaan reaksi besi berkarat secara sederhana. Setelah kita menonton video tadi mengenai besi berkarat yang telah dicontohkan, kami dari kelompok 2 telah menghasilkan jawaban yaitu 4Fe, yaitu besi, ditambah 3O2 atau oksigen menghasilkan 2Fe 2O3, yaitu terjadinya oksidasi secara lambat dan membutuhkan air dan udara sehingga besi tersebut menjadi berkarat, seperti video yang telah kita tonton tadi. Ada yang beda jawabannya dengan kelompok 1 dan kelompok 3? Enggak, Betul. Sama semua jawabannya? Iya, Bu. Bu. Intinya sama, Bu. Sama? Iya, Bu. Ya, jawabannya betul ya. Iya, Bu. Nah, tadi aku supaya Baiklah, sampai di sini saja hasil presentasi kami. Kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, yang terakhir kelompok 3.
hasil diskusi kami tentang perbedaan reaksi kimia dan reaksi fisika. Kita lanjut. Sakina. Ya, Bu. Ya, lanjut. Dari video yang kita tonton tadi, dapat kita simpulkan bahwa kimia adalah zat baru seperti telur goreng atau roti basi. Sifatnya tetap dan tidak berubah. Sedangkan fisika adalah bentuk berubah seperti es yang cair, air yang mendidih. Sifatnya permanen. Kalau perubahan fisika gimana? Es yang padat bisa mencair, bisa kembali lagi. Nah, ya. Lanjut, apa lagi? Itu ya. Kelompok lain ada yang bisa menambahkan atau menyempurnakan dari jawaban kelompok 3? Kelompok 1 dan kelompok 2. Siapa yang bisa menyempurnakan? Ah, ya, kelompok 1. Kalau misalnya kimia tuh, Bu, dia tuh Kalau misalkan perubahan kalau kimia, misalnya perubahan kimia tuh sifatnya permanen, Bu. Ya. Kalau misalnya fisika bisa kembali kayak es yang mencair itu bisa dibekukan lagi, Bu. yang dibekukan bisa mencair Ya, Bu. Nah, jawabannya Mbak betul ya dari kelompok 3. Nah, beri aplaus dulu. Demikianlah presentasi kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sepertinya ada yang mengantuk nih. Ustazah ada sedikit. Nanti kalau Ustazah bilang 1, anak-anak semua angkat jempolnya 2 ya. Ya, dan dulu. Fokus ya, ini untuk melatih kefokusannya. Sebab ada yang mengantuk nih. Nah, banyak yang mengantuk. Pagi baru udah mengantuk. Nah, kalau Ustazah bilang 1, angkat jempolnya kedua-duanya ya. Ya. Kalau misalkan Ustazah bilang 2, angkat kelingkingnya kedua-duanya. Nah, coba tekan diangkat ke atas. Nah, kalau misalkan 2, angkat kelingkingnya kedua-duanya. Kalau misalkan 3, tangan kanan jempol, tangan kiri kelingking. Nah,
daripada gambar tersebut dalam video tersebut. Dibuat di buku catatannya. Ya. Nanti kalau nggak lengkap catatannya, kita periksa catatannya minggu depan. Jadi kalau nggak lengkap, berarti nilai catatannya untuk hari ini kosong. Jadi apa yang saya jelaskan dari awal itu harus ada catatannya. Nah, kalau nggak ada itu nanti nggak ada nilai dari buku catatan untuk hari ini. Jadi dilengkapi catatannya nanti kalau ada yang kurang. Pahami ya videonya. Cepat langsung dibuat di buku catatannya maksud dari video ini. Nah, Jika kamu menikmati video seperti ini, jangan lupa klik tombol like dan subscribe untuk mendukung kami membuat konten edukasi lainnya. 10 reaksi kimia dalam kehidupan sehari-hari. nah, ini ada 10 contoh reaksi kimia dalam kehidupan sehari-hari. Nah, nanti salah satu dari Ananda akan saya tunjuk untuk maju ke depan untuk menyimpulkan dari video ini. 1. Reaksi pembakaran. Kamu pasti sering melihat Ini reaksi pembakaran. yang lilin yang menyala atau asap dari kendaraan. Bukan. Itu adalah contoh nyata dari reaksi pembakaran. Secara ilmiah, pembakaran adalah reaksi antara bahan bakar, seperti gas. Coba saya tanya, reaksi pembakaran ini apakah ciri-ciri dari reaksi kimia atau jenis dari reaksi kimia? Jenis dari reaksi kimia. Nanti salah. Kayu atau bensin dengan oksigen di udara menghasilkan panas dan cahaya. Contohnya, ketika kita menyalakan lilin, lilin akan terbakar karena adanya oksigen yang bereaksi dengan parafinus. Energi yang dilepaskan ini menghasilkan cahaya yang menerangi ruangan. 2. Fotosintesis pada tumbuhan. Pernahkah kamu berpikir bagaimana tumbuhan bisa tumbuh tanpa makanan seperti kita? Rahasianya ada pada fotosintesis. Tumbuhan menggunakan energi matahari untuk mengubah karbon dioksida dan air menjadi glukosa dan oksigen. Proses ini adalah salah satu reaksi kimia terpenting di bumi karena menyediakan makanan dan udara segar bagi kita. 3. Pernapasan sel pada manusia. Ketika kita bernapas, oksigen yang kita hirup membantu mengubah glukosa dan makanan menjadi energi di dalam tubuh. Proses ini disebut respirasi seluler yang terjadi di dalam mitokondria. Hasilnya, energi yang kita gunakan untuk bergerak, berpikir, dan hidup setiap hari. 4. Penggunaan sabun dan deterjen. Apakah kamu tahu mengapa sabun bisa mengangkat minyak dan kotoran dari kulit atau pakaian? Ini karena reaksi kimia antara molekul sabun dengan kotoran. Sabun memiliki dua sisi, satu suka air dan yang lain suka minyak. Sisi yang suka minyak menempel pada kotoran, sementara sisi yang suka air mencucinya. Sains di balik kebersihan, keren, kan? 5. Fermentasi. Apakah kamu suka roti atau yogurt? Coba saya tanya, fermentasi itu apa? Yang Pendiaman. mendiamkan apa lagi? Fermentasi yaitu yang terjadi fermentasi. Ya betul juga tuh jawabannya. Berarti intinya fermentasi itu kita mendiamkan selama beberapa hari. Nah, kita contohkan tadi dengan pembuatan apa? Yogurt lah. Fermentasi Dengan yogurt lah. Betul. Kalau iya, kamu harus berterima kasih pada fermentasi. Dalam pembuatan roti, ragi berfermentasi gula menghasilkan gas karbon dioksida yang membuat roti mengembang. Sedangkan untuk yogurt, bakteri berhidup. Nah, tunggu dulu. Kan ini pembuatan yogurt ini susu yang difermentasikan kan? Kalau untuk tempat pakai Kopi singkong lah. Nah, apakah melalui tahap fermentasi juga? Ya. Ya. Itu pelajaran biologi itu ya. Nah, jadi ada juga lah kaitan pembelajaran kita ini dengan pembelajaran biologi. 14.
gula susu menjadi asam laktat, memberikan rasa asam asyukur. 6. Reaksi darat pada besi. Pernah melihat besi berwarna coklat kemerahan? Itu adalah karat, hasil dari reaksi kimia antara besi, oksigen, dan air. Reaksi ini menghasilkan senyawa bernama oksida besi. Karat sering dianggap masalah, terutama pada struktur bangunan atau kendaraan, karena dapat merusak kekuatan material. Tapi menariknya, ini adalah contoh reaksi kimia yang sangat umum di sekitar kita. 7. Efek soda dan cukai. Ini salah satu eksperimen yang sering dilakukan di rumah atau di sekolah. Ketika soda kue, natrium bikarbonat, dicampur dengan cuka, asam asetat, mereka bereaksi membentuk karbon dioksida. Gas ini yang membuat lembu-lembu terlihat. Selain seru untuk eksperimen, reaksi ini juga digunakan untuk membersihkan organ atau saluran air yang tersumbat. 8. Proses pemasakan makanan, reaksi Maillard. Pernah mencium aroma roti panggang atau daging panggang? Itu adalah hasil dari reaksi Maillard. Proses ini terjadi ketika protein dan gula dalam makanan terkena panas, menghasilkan warna coklat dan rasa yang khas. Reaksi Maillard adalah salah satu alasan mengapa makanan yang dipanggang atau digoreng terasa begitu lezat. 9. Reaksi apa katanya? Maillard. Ah, itu yang biarlah harum katanya. Ah, Gel pasta gigi. Ketika kamu menyikat gigi, pasta gigi bereaksi dengan asam di pelumung. Sebagian besar pasta gigi mengandung bahan seperti fluoride yang membantu mencegah pembentukan plak. Selain itu, bahan abrasif di dalamnya membantu menghilangkan kotoran, sehingga gigi lebih bersih dan sehat. 10. Proses penguapan keringat. Tahukah kamu, mengapa tubuh kita terasa lebih dingin setelah berkeringat? Ini karena air di keringat menguap dan menyerap panas dari kulit kita. Proses ini adalah reaksi endotel, di mana energi bisa membuat cairan menjadi gas. Inilah cara alami untuk menjaga suhu tetap stabil, terutama saat cuaca panas. Dari menjalankan lilin hingga bernapas, ternyata banyak reaksi kimia yang kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Pembakaran, fotosintesis, fermentasi, hingga reaksi yang terjadi saat kita memasak makanan, semuanya adalah contoh bagaimana ilmu kimia bekerja untuk mendukung kehidupan kita. Sains itu luar biasa, bukan? Begitu. dah. Sudah selesai. Dari pengamatan tadi, siapa yang berani maju ke depan untuk menjelaskan maksud dari video yang sudah saya tayangkan tadi? Minimal 3 aja lah, 3. Kan dia ada 10 tadi. Minimalnya 3. Selain dari besi berkarat, sebab besi berkarat tadi udah kita bahas ya. Besi berkarat udah kita bahas. Yogurt tadi udah kita bahas. Nah, selain itu, siapa yang bisa? Terzi? Terzi? Kita? Siapa yang bisa? Firda? Ara, kenapa kita ketawa Ara? Mana kita ketawa? Tersenyum. Aura nanti. Jadi dari pembahasan kita yang dari awal pertemuan tadi, kalau ada yang mau ditanyakan, boleh ya tanyakan sebelum Ustazah kasih PR nanti. Kalau ada yang belum dimengerti, tanyakan.
Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menyampaikan kesimpulan yang dapat saya ambil dari video yang telah ditayangkan oleh Ustazah tadi. Yang pertama, tentang reaksi kimia yaitu pembakaran sampah. Pembakaran sampah itu termasuk pembakaran yang tidak sempurna, yang menghasilkan gas karbon dioksida atau CO2 dan karbon monoksida CO yang mencemari lingkungan. Selanjutnya ada fotosintesis pada tumbuhan. Fotosintesis pada tumbuhan antara gas karbon dioksida dan air menghasilkan gas oksigen dan karbohidrat. Yang reaksi selanjutnya, pemanggangan roti. Proses pemanggangan roti mengenai soda kue yaitu NaHCO2 saat dipanaskan akan terurai sehingga menghasilkan gas CO2 yang menyebabkan kue tersebut mengembang. Dadah. Udah? Dadah. Beri tepuk tangan dulu kita. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, siapa yang maju ke depan, siapa yang berani maju ke depan itu nanti silahkan kasih nilai aktif ya. Itu siapa yang paling aktif di kelas, nah nanti silahkan kasih nilai kelasnya. Ya. Nah, sebelum kita tutup pembelajaran kita pada pagi hari ini, siapa yang bisa menyimpulkan? Siapa yang bisa menyimpulkan atau siapa yang bisa mengingat apa yang Ustazah jelaskan tadi dan apa yang kita tonton dari video yang kita amati tadi? Apa itu reaksi kimia? Nah, kenapa terjadi perubahan kimia? Apa contohnya? Jadi, secara tidak langsung, sangat banyak perubahan atau reaksi kimia yang terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, contohnya, kita olahraga tadi. Nah, dari reaksi kimia yang terjadi dalam tubuh kita. Apa tadi? Pembakaran sampah itu setiap hari itu. Setiap hari, setiap pagi dan sore kita membakar sampah. Nah, itu ada reaksi kimia yang terjadi di situ. Nah, apa reaksi kimianya? Apa perubahan yang terjadi? Apa tadi? Ada pembakaran. Yang menghasilkan gas karbon dioksida dan gas karbon monoksida yang mencemari lingkungan. Nah, itu dia. Jadi dari kesemua contoh tadi, apa yang dimaksud dengan reaksi kimia? Reaksi kimia adalah Proses perubahan yang terjadi pada suatu dengan senyawa atau unsur lain sehingga menghasilkan senyawa atau unsur baru. dapat semuanya. Yang Setelah tutup, ini ada PR-nya. Nanti dibuat ya. Nah, dibuat. Nah, ini dia. Coba buat di bukunya. Coba buka buku halaman 30. Nah, itu kerjakan soal nomor 1 sampai 5. Objektifnya enggak ya, cuma esainya aja. Ya, Bu. Nah, soal esainya aja. Dan itu terkait dengan pembelajaran kita pada pagi hari ini.